Shalom semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gak semuanya Bapak Ibu di sini karena hari ini kita ibadah gabungan ya. Coba kita tes suara. Kira-kira lebih semangat mana nih? Bapak Ibunya kan sebenarnya lebih banyak ya di sini daripada anak-anak mudanya. Tapi kita lihat apakah suaranya kalah atau enggak ya. Coba Bapak Ibu dulu. Shalom Bapak Ibu. Tumben kencang. Shalom DDC Teens. Shalom. Oke, lumayan lah. Bersyukur ya Bapak Ibu kita bisa berkumpul untuk kita meninggikan satu nama. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Teman-teman, adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bukan karena keadaan kita luar biasa, benar Bapak Ibu? Tapi luar biasa itu ya sungguh-sungguh karena sukacita yang muncul dari dalam hati kita karena Yesus hidup di dalam setiap kita. Amin. Mau menikmati dia hari ini? Bukan saja hari ini, tapi senantiasa setiap saatnya. Tuhan ingin kita menikmati dia terus. Satu-satunya warisan kita, satu-satunya harta kita, milik kita. Mari kita sama-sama nikmati dia saja. Yang sudah berkarya, berkorban bagi kita semua. Cintanya nyata, kasihnya nyata. Katakan di hadapannya, aku milikmu Tuhan, sepenuhnya milikmu saja. Dalam kesesatan
ibu-ibu semuanya, kita pasti percaya ya kalau kita diberikan anugerah, kemenangan, keberuntungan dan segala apapun hal yang baik-baik dari Tuhan. Tapi kadang itu kita nggak bisa nerima. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menerima? Mau dong. Mau. Kurang kencang, apakah kita mau menerima? Mau. Oke. Sekarang mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan menerima anugerah yang telah Tuhan berikan. Amin. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Let's sing together. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita percaya ya, mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita katakan, berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Yuk terima teman-teman. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yuk sama-sama kita tepuk tangan di atas kapal. Kita percaya ya, kuasa Tuhan, kemenangan Tuhan udah disediain sama Tuhan. Kita nggak usah ragu, kita nggak usah khawatir. Semuanya udah Tuhan sediain buat kita. Baik kudus Allah yang sangat-sangat Tuhan Yesus sayangi. Sama-sama kita naikkan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yuk kita sama-sama nyanyiin bareng. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ apa? Pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, yuk kita sama-sama katakan dari lubuk hati kita. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Pasti mujizat Tuhan selalu terjadi di dalam hidup kita. Amin.
Sebab dia hidup di dalam kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi boleh sekarang sebelum kita lanjut, senggol kanan kirinya bilang, jangan malu dong gerak-geraknya. Jangan malu dong. Jangan malu dong. Soalnya saya lihat masih pada malu-malu nih. Gak perlu kita malu ya Bapak Ibu. Bahkan langit dan bumi pun Tuhan ciptakan untuk memuji dia. Masakah kita kekasihnya tidak juga memuji dia? Yang mau memuji dia boleh lambain tangannya. Mari kita nikmati dia lebih dan lebih lagi. Kita puji dia, sembah dia. Allah yang hidup bagi kita semua. Come on, did you see? Lift up your voice for him. Angkat suaramu, puji dia. Are you ready? 1, 2, 3, go! Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi memuji dia. Pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Mari angkat suaramu ya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji dia, puji dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebusku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat suaramu, kita mau sembah dia. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih lagi katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat saja katakan haleluya. Lebih lagi yuk. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. One last time. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
sukacita daripadamu saja Yesus. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau terus nyatakan diri-Mu dalam berbagai cara kepada setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang membuka mata hati kami, agar kami bisa melihat Engkau, mengakui Engkau, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau terus berkarya, Engkau gak pernah berhenti berkarya Tuhan. Bahkan kalau kami ada sampai saat ini, memasuki bulan kelima di tahun 2026 Tuhan, sungguh bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami ingin menyambut kebenaran ini agar kami senantiasa hanya menikmati cinta, kasih, anugerah-Mu yang selalu nyata baru bagi kami setiap hari. Mari nyatakan ku ada sebab anugerah-Mu Yesus. Ada
senantiasa memuji dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Agar kebenaran bahwa bukan karena kuat dan hebat kami, tapi hanya karena kasih-Mu, kebenaran itu bisa hidup dalam setiap hati kami, Yesus. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terus
angkat suaramu di hadapannya, katakan, anugerah-Mu cukup bagiku Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Dengan iman percaya katakan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Mari percaya angkat tanganmu, katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, katakan kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan buat kekasih kita, buat Tuhan Yesus yang mencintai kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Saudara, Jumat ini di rumah kami ada fellowship, ada persekutuan Bapak Ibu. Ya, kita bongkar-bongkar setan-setan yang ada dalam diri kita. Saudara, kalau kita bebas dari setan, hidup kita enggak seperti ini. Ya, jadi kita ini masih banyak setannya ya. Jangan takut dibilang banyak setannya, daripada banyak utangnya. Ya, kita ngomong-ngomongin saudara. Mana Bro Immanuel? Ada? Bro Immanuel khotbah kemarin saudara, minggu kemarin ya, khotbah ya. Wah, bagi saya itu hidangan yang sedap bro. Ya, hidangan yang sedap kan. Ini konsultan kapal api saudara. Posisi yang strategis yang dicari orang gitu saudara. Tapi ketika ikut persekutuan bersama-sama, dia kesaksian kan. Ada anak buahnya yaitu keponakannya sendiri yang Surabaya, ditolong, dibantu ya, tapi belagu. Balasannya belagu di sosmed, wah diomongin sebagainya kan, oke? Kesel kan? Iya, cuma nggak ngaku. Enggak Pak, dulu kesel, sekarang enggak gitu ya. Wah kelihatannya punya kemajuan. Oke. Langsung dia ngomong tuh dalam persekutuan, kalau dulu, wah saya langsung beli tiket berangkat. Saya omelin itu orang, bila perlu saya pecat. Kalau dulu gitu.
Lagi kesaksian, benar kan kesaksiannya? Ada seseorang nyampain, bohong kesaksianmu. Wah, panas enggak? Orang kesaksian bener kok. Ceritanya kronologisnya begini kok. Faktanya begini kok. Dibilang bohong kesaksiannya. Saya tahu hatinya langsung gak terima. Saya juga gak terima bro. Ya, nggak ada satupun kita di tempat yang suka terima teguran. Bilang kiri kanan, ngaku nggak? Nggak ada. Ada suami di sini suka ditegur istrinya? Hah? Ada? Seven senang? Senang ditegur? Hah? Gue lakban mulut lo. Pintu kamar udah kunci belum? Udah. Pagar udah kunci belum? Udah, mulut lu yang belum. Ngomel terus. Itu kan, tapi dengar, saudara, suami-suami bersyukur kalau istrimu bawel. Yang amin kok istrinya? Terbalik memang dunia ini. Kan saya bilang suami-suami bersyukur punya istri yang bawel. Yang amin istrinya. Itu menunjukkan suaminya tertekan. Ya kan, bersyukur. Kenapa? Ya itulah yang Tuhan kasih. Suami istri itu kan kayak baut sama mur. Kalau ukurannya L4, saya pakai kunci L4, nggak bisa diganti murnya L5, nggak bisa. Udah pas. Ya, jadi kalau di pikiran kita, nih seorang suami bilang gini, wah mendingan dulu gua kawin sama si Aling deh. Kayaknya gue lebih bahagia sama Aling daripada sama dia saat ini. Itu setan Pak. Jadi kita ngomong terang-terangan aja ya, jangan sembunyi-sembunyi, itu setan. Sama juga istri. Kalau istri bilang, aduh dulu pacar gue si Akong, waduh baik banget. Akeng kayak model gini, Akeng, aduh. Kok bisa gue kawin sama dia deh? Nah, itu setan Bu, jangan diikutin. Ya, jadi silakan yang mau berfellowship kita bongkar-bongkar saudara setannya supaya kita lepas. Jumat kemarin kami youth fellowship saudara. Saya wah, itu keren. Ada seseorang tanya, kenapa kok saya benci sama papa saya? Ya, anak harus tanya, kenapa saya bisa benci sama papa saya? Aneh. Anak kalau benci sama papa, benci sama mama. Menantu kalau benci sama mertua, itu mesti tanya. Yang gak benarnya kamu. Tapi bagus. Dia bilang kamu bisa tanya gini, anugerah. Anugerah yang luar biasa. Iya saya juga kan gak mau kan, harusnya deket dong sama papa. Papa sendiri loh. Tapi waduh, papa kalau ngetok kamar, aduh gue udah kesel, mau ngapain lagi sih dia. Sampai kepikir, mendingan saya ngekos ya. Lihat. Mendingan saya ngekos ya. Saya tawarin sama ketiga anak saya, silakan ngekos kalau mau. Kalau ngekos, kamu keluar dari kasih karunia. Di rumah enak. Betul. Joel, mana Joel? Oh itu, kurang ajar kan panggilnya Om. Belum gue pecat aja jadi anak dia. Kan dia ke Pamulang, toko sepeda di Pamulang saya rubah jamnya dari jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi dia pulang dari Pamulang, Tangsel, saudara ke rumah itu 9:30 kadang-kadang baru sampai. Dia bilang sama istri, masak pagi kita makan berlima 10:30, istri kita ngobrol ya, kita ngobrol bukan yang kaleng-kaleng, deep, ngobrol tuh dalam saudara, tegur-tegur, nasihat-nasihat. Kalau enggak habis waktu kita, hanya ketawa-ketawa, hanya hihihi, itu enggak ada gunanya saya bilang itu. Lalu kamu harus masak lagi buat Joel bawa. Saya nggak mau dia pulang 9:30 baru makan di rumah, nggak bagus, nggak sehat. Apalagi beli di luar. Ya, masakan rumah jauh lebih sehat. Nggak ada amin, nggak berani. Tinggal mesen kok. Oke, dia harus masak lagi saudara. Jadi dia masak makan pagi itu 10:30, dia harus masak lagi buat Joel. Dia bilang anugerah nggak? Kita nyanyi lagu anugerah, anugerahmu, itu anugerah. Kita berpikir anugerah itu dapat bonus ya bonus.
dapat cuan gede. Itu baru anugerah. Dari sakit kita sembuh, itu baru anugerah. Dari nggak punya pacar, dapat pacar, itu baru anugerah. Iya, tapi seluruh dalam hidup kita anugerah. Sadar ya? Anak muda tadi bilang, wah keren kamu. Pertanyaan ini bagi saya keren banget. Kok saya bisa benci sama papa? Dulu dekat, wah enak ngobrol. Coba anak sama orang tua waktu kecil kan enak banget kan. Betul kan? Pasti anak akan bangga. Papanya kurus kerempeng aja dia akan bilang, papa saya lebih daripada Batman. Lebih keren daripada Superman. Itu anak. Itu naluri anak. Tapi kok mulai masuk remaja, masuk teens, ya, dia lebih jago dari papa mamanya. Kok bilang dia benci sama papa mamanya? Aneh kan? Aneh. Itu keluar dari kasih karunia. Ingat kata kudus itu bahasa Yunaninya kados. Tahu nggak arti kudus kados itu artinya apa? Artinya dipisahkan. Bukan kita yang memisahkan, Tuhan sendiri. Dia Allah yang kudus. Kalau dia mencintai kita, dia pisahkan kita. Saya bilang anak-anak, kalian tuh dipisahkan Tuhan. Betul. Makanya kalau kita itu dipisahkan Tuhan, hidup dalam anugerah, jangan keluar dari anugerah. Betul gak? Mau ngekos lah, ya, mau pergilah ke sana kemari. Enggak. Di rumah itulah kita nikmati anugerah. Karena apa? Kan di rumah kita topengnya dibuka semua. Di gereja kan kita pakai topeng. Kan saya pernah khotbahkan buka topengmu. Ya kan di gereja kita munafik semua. Tapi kalau di rumah kan enggak. Apa adanya kan. Jelas ya. Itu namanya anugerah. Tapi kita banyak keluar dari anugerah. Wah, waktu kita susah kita teriak sama Tuhan. Tapi waktu tolong kita, Tuhan udah tolong kita, goodbye. Goodbye sama Tuhan kok. Padahal kan Tuhan tolong kita supaya apa? Supaya kamu mau sama Dia. Tapi kita nggak mau Tuhannya, kita mau apa? Dompetnya Tuhan. Kita mau mujizatnya Tuhan. Kita mau itu. Orang Kristen, orang yang dicintai Tuhan, dia tidak butuh mujizat. Siapa yang bilang butuh mujizat? Karena hidup kita pun sudah mujizat. Jelas ya? Jadi penting. Kemarin saya buka toko dulu yang di Duta, lalu Dep menyusul. Baru buka toko ada datang satu pembeli, ya, yang hijab. Dia bawa anaknya masih SMP. Kau lihat-lihat dulu ya kau ya. Ya boleh lihat, tapi jangan lihat-lihat doang. Udah lihat kan, beli. Oke, lalu dia mau cari buat anaknya ini. Buat ke sekolah kok. Lalu Dep datang, dia bisa cerita sama Dep, yang tadi WL tadi. Dia bisa cerita sama Dep begini, ya tadi anak ini diantar sama kakaknya. Saya punya 2 anak, diantar sama kakaknya. 2 minggu yang lalu kakaknya meninggal, tabrakan motor. Mau tidak mau dia harus beli sepeda buat anak keduanya ini untuk sekolah. Saya bilang, Dep, kamu bisa lihat gak? Tuhan tunjukin, ya, coba, 2 minggu yang lalu loh. Lalu saya tanya, mana suaminya Bu? 2 tahun yang lalu kami sudah pisah, sudah cerai. Coba kalau kita masih jadi suami istri, anugerah gak? Anugerah gak? Itu anugerah. Lalu karena dekat daerah Purilesari, dia naik angkot kan. Angkot kan turunnya di pertigaan itu kan ya, karena angkot yang lurus itu kan. Udah saya anterin sekalian sama sepedanya. Dia ngobrol di mobil. Ya kok saya udah pisah 2 tahun kok. Anak yang saya andalkan yang sulung cowok meninggal 2 minggu yang lalu. Sedih dia. Ya saya nggak mau bawa perasaan dia. Saya cuma bilang, Ibu nikmati cintanya Allah. Saya bisa lihat. Tapi kadang-kadang kita tuh maunya keluar dari anugerah. Saya bilang, saya tante bawa 3 anak silakan. Saudara ada di gereja ini, anugerah. Karena apa? Bagi saya, wow. Karena kita tidak bicara yang kaleng-kaleng.
Kita tidak bicara hanya berkat, 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 berkat. Enggak. Kita bicara apa? Sang berkatnya, pribadi cinta. Itu yang penting. Jadi Tuhan, waduh Tuhan terima kasih. Ini dia bilang, wih kita dipisahkan anugerah. Bagi saya bisa menikah sama dia itu anugerah saudara. Jadi kalau otak kita masih berpikir lebih enak yang itu ya, lebih enak yang itu ya. Saudara itu setan, jangan diikutin. Makanya orang tanya, kamu bilang, wah saya bilang. Sampai kamu bilang apa, makin tua, makin jadi. Makin tua, makin hot. Saudara makin hot apa makin cool? Jangan-jangan udah kayak kulkas. Loh siapa yang kerjain? Bukan saya. Anak-anak siapa? Bukan saya. Jacob kemarin baru mendarat dari Cina. Sama bos sepeda, sama pemilik-pemilik toko-toko sepeda. Ada yang dari Solo, Surabaya, ya Makassar. Oh. Saya bilang ingat, kamu dipisahkan. Sama-sama punya toko sepeda, tapi kamu berbeda. Kamu lihat aja orang dunia. Ada yang Kristen juga udah 30 tahun gak ngerokok ke Cina karena cowok sama ngerokok. Saya gak ada urusan dengan itu, tapi kita tuh mudah terpengaruh. Karena kita gak tahu kita dikhususkan. Kalau saya tahu, saya sadar saya dispesialkan, saya berbeda. Saya gak akan pernah terpengaruh dengan siapapun. Kan ngomongnya jorok-jorok kan. Lihat ikan saudara, dia ada di laut yang asin. Tapi kenapa dagingnya tidak asin? Kecuali ikan asin Bapak Ibu. Dia harus diasinkan ya. Ayo, masa kita terpengaruh? Masa kita masih butuh penghiburan bar, butuh penghiburan diskotik, butuh penghiburan bla 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 bla, itu kan bohong semua. Ya itu, kenapa? Karena kita keluar dari anugerah. Tapi kalau udah dipepet, baru kita minta, Tuhan tolong saya. Biar lewat penyakit ini aku mengenal Engkau. Itu ngapain sakit baru kenal Tuhan? Ngapain bangkrut baru kenal Tuhan? Betul gak? Ngapain udah ditinggalin suami baru kenal Tuhan? Baru nyesel, aduh, baru nangis di peti matinya. Apa gunanya? Saat ini dia masih hidup. Papa mama saya masih hidup. Saya nikmati Yesus dalam hidup saya. Saya hormati, saya hargai. Kemarin mobilnya saya cuci saudara, saya vakum. Kenapa? Bawa burung terus, bulu-burung banyak. Saya vakumin dalamnya, saya angkatin karpetnya semua gitu. Saya bawa ke bengkel, saya tambahin anginnya semua. Karena anginnya apa? 20-20. Enggak ada rasa enggak ada. Itu otomatis. Kenapa? Itulah anugerah. Kalau enggak ada mertua saya kan enggak ada dia. Gampang hidup ini. Kalau ada menantu yang benci sama mertuanya, itu kurang ajar tuh menantu. Mesti dipecat. Ya, betul. Gak apa-apa Stefanus, tuh ada mama mertua. Kita berperkara aja. Baru aja kami ketemu dengan seseorang, ya pria muda lah. Masih usia 30-an. Saudara, tapi sudah stres gitu saudara. Rambutnya lebih tebal saya daripada rambut dia. Kenapa? Banyak mikir. Wah kalau ketemu sama dia nanya terus ya. Wah dia pakai logika. Dia lalu bilang gini, saya benci sama mertua saya. Saya kaget. Kenapa? Dia bilang itu. Iya. Lagi kumpul keluarga dia bilang gitu. Kumpul keluarga dari istri saya, ada saya. Lalu mertua saya bisa ngomong begini, lu jangan main sama dia, dia miskin. Oh itu temua menusuk di hatiku, sakitnya di sini. Mulai dari hari itu Pak, tahu nggak Pak? Gue nggak mau ke rumahnya. Gue benci sama dia, dia menghina gue. Terus apa yang kamu lakukan? Saya mau buktikan ini nih kurang ajarnya setan. Pembuktian diri.
sama mertua nih. Apa Putri? Iya, berarti mertua saya senang duit. Saya kasih dia duit. Waktu saya kasih duit, dia senyum loh Pak. Iyalah, lu kasih gua duit, gua juga gua senyum. Ada yang mau kasih duit? Istri-istri dikasih duit, suami senyum nggak? Enggak Pak, ya bohong loh. Senyum lah. Saya kasih lagi bulan depan, senyum Pak. Wah saya datang, dimasakin kesukaan saya, waduh senang saya Pak. Tapi satu kali saya punya kebutuhan, saya stop. Dicemberut lagi Pak. Lalu saya bilang begini, saya tunjukin istrinya. Kamu tahu nggak? Kamu bisa dapat dia. Kan ada mertua lo. Mertua lo nggak ada nggak istrimu? Hah? Mana Yohana? Istrimu mana? Oh hilang ya. Ayo. Sampai dia kaget. Iya. Saya bilang kalau mau sakit hati sama mertua, saya punya alasan sakit hati sama mertua. Berulang kali saya ceritakan waktu pacaran sama dia kan. Dikeluarin anjing yang baru melahirkan. Anjing tackle lagi. Kalau anjing pom masih aman ya, atau anjing pudel masih aman. Ini tackle, tahu ya. Gua alahkan apalagi habis melahirkan. Namanya saya ingat Dona. Ya. Kurang ajar juga kadang-kadang kita kasih namanya ya, Seven. Nama bagus-bagus dikasih nama anjing. Ya Clarissa. Bla bla bla. Aduh. Ya ping sini ping. Aduh. Itu tuh manusia bikin binatang kehilangan naluri. Jelas kan? Saya bilang saya lebih punya alasan. Dikeluarin anjing, digigit loh. Pulang dong digigit. Berdarah. Minggu depan datang lagi. Di lantai itu di setelin. Musik yang kencang banget untuk ngusir. Saya bilang kalau mau sakit hati saya. Tapi nggak tahu tuh anugerah bagi saya. Kok bisa nggak sakit hati? Bukan usaha kita. Kenapa? Nggak tahu. Respect hati saya apa? Inilah papa mamaku. Apa sih yang aku bisa lakukan buat mereka? Bukan menyenangkan mereka, bukan apa. Aku nggak ada urusan sama mereka kok. Aku urusannya dengan Tuhan Yesus. Kemarin ulang tahun yang ke-70 tahun. Kemarin. Ada yang bungsu sibuk, kita pesta ini. Buat apa sih gitu-gituan? Pesta ulang tahun. Itu kan cuma sesaat doang, kesenangan jiwa aja. Anak susah, menantu susah, lagi krisis ekonomi, bikin mahal-mahal itu. Kan nyusahin anak menantu. Gak ada yang berani amin. Tertuduh semua. Ada di rumah aja mah. Dia bilang anak-anak saya juga gak bisa. Satu baru mendarat dari Cina, satu duanya di toko, gak bisa. Udah. Tapi tetap. Tidak perlu senangkan orang tua. Tidak perlu senangkan anak. Tuhan pun tidak perlu kita senangkan. Gak perlu. Hidup aja dalam cinta. Buka hatimu sama Tuhan udah senang. Nah, saya bilang, kalau mau sakit hati, saya lebih sakit hati. Gitu ya? Kamu baru mertua bilang, jangan main sama dia miskin. Tahu nggak? Karena ada setan miskin memang dalam diri kamu. Kamu ingin membuktikan diri. Saya nggak miskin, nggak cukup menyerah. Nanti Tuhan yang kerjakan. Oh gitu ya? Enak hidup ini. Ayo kita hidup dalam zona cinta. Orang susah ngomong cinta kan. Orang soalnya kasih setia Tuhan. Ya kasih itu kan cinta. God is love. Tuhan itu adalah cinta, pribadi cinta. Jadi hidup kita itu hanya memang bersisi itu aja. Hubungan suami istri itu perekatnya apa kalau setiga bilang gitu? Cinta. Kasih itulah yang mempererat dan mempersatukan cinta itu. Coba kalau sang cinta ditarik di kita, cerai.
Pernah tanya sama yang cerai? Kok kamu bisa cerai? Dulu cinta enggak? Kalau lagi kesel bilang, enggak, terpaksa. Enggak. Tapi kok bisa keluar? Yang celakanya gini, abis dia cerai dia kawin sama istri yang baru, dia bilang gini, saya lebih bahagia loh. Lihat. Kacau kan? Tuhan aja ngomong aku benci perceraian. Gimana? Ya karena kita mau jadi Tuhan sendiri. Enggak, aku lebih bahagia kok. Kamu bahagia di atas penderitaan orang lain. Di atas penderitaan istri pertamamu, di atas penderitaan anak-anakmu. Lihat kan sekarang? Ada seorang anak bikin TikTok atau apapun untuk menggambarkan sakit hati sama papanya. Wah, bilang ngeri banget dunia ini. Ya itu. Ayo hidup dalam zona cinta, zona anugerah, jangan keluar. Betul. Bagi saya sih, wow, keren. Gak usah takut dengan omongan orang, gak usah takut. Mari kita lihat saudara Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ini berbicara tentang jemaat yang ada di kota Efesus. Jemaat di kota Efesus ini luar biasa saudara, karena ada satu kitab aja ditujukan kepada jemaat di kota Efesus. Enggak? Efesus 2 ayat 8-9 jelas berkata gini, kamu diselamatkan bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tapi karena iman. Karena anugerah, sola gratia. Keren. Tapi saudara lihat, di kitab Wahyu ini saudara, mereka keluar dari sola gratia. Mereka keluar dari anugerah. Kita baca sama-sama saudara, Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama dulu. Jemaat di Efesusnya kita ganti di DDC. Supaya bisa masuk dalam kehidupan kita. 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di DDC. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Saudara perhatikan, Tuhan memuji jemaat yang ada di DDC. Tuhan tahu pekerjaan kita, jeripaya kita, ketekunan kita, mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Oh ya, oke. Lalu berikutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini orang pilih-pilih teman. Disortir. Karena apa? Itu. Karena berpikir masih ada dalam cinta Tuhan. Ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak kenal lelah. Saudara perhatikan, Tuhan sendiri, Yesus sendiri dalam rohnya yang memuji jemaat di DC. Perhatikan. Senang gak kalau kita dipuji? Senang. Itulah yang membuat kita tertipu. Kalau kita masih senang dipuji, itu tandanya kita belum puas dengan pribadi cinta. Karena pujian itu bukan makananmu dan makananku. Pujian itu makanannya Yesus. Ingat ya. Cuman orang Kristen itu ya itulah ketipunya. Dia habis puji Tuhan, habis itu Tuhannya diporotin. Kalau lain ditolong, saya juga. Kok iri? Itulah orang Kristen nyanyinya. Di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya. Terus? Kuasamu yang sempurna. Lanjut. Seneng kan? Di saatku gak berdaya. Kalau lagi berdaya, ya sorry Tuhan. Kalau ingat ke gereja ya ingat. Masih buka gak gereja hari ini? Kalau ingat persekutuan, ingat. Kalau enggak, ya ngapain? Masih berdaya kok. Perhatikan. Tapi kita senang gak sampai nangis-nangis.
Di rumah duka, Allah mengerti, Allah peduli. Gitu-gitu loh. Itu kata Ayub penghiburan sialan. Alan lagi yang kena. Lah Ayub yang ngomong loh. Kalian tuh penghibur sialan semua. WL saya nggak mengganggu kalian, bebas saja. Silakan. Kalau nggak pusing. Waduh semua lagunya aku mau nyanyi apa? Potong bebek angsa. Mendingan mau nyanyi itu kan ya. Lagu berapa minggu kemarin kan enak kan? Mendingan nyanyi gitu. Mereka lebih rohani loh dari kita. Perhatikan. Dipuji kan? Senang, tidak mengenal lelah. Tapi lihat ayat keempat. Ayat keempat, kita baca ya sama-sama. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Diangkat dulu nih. Wah dikasih reward dulu, dikasih bonus, dikasih pujian dulu. Wah kamu tidak mengenal lelah, kamu menderita. Wah senang gitu saudara. Habis itu dijatuhin. Bup. Aku mencela engkau. Mau enggak? Berulang kali saya kasih contoh perempuan Serofenisia. Yang anak perempuannya sakit, dia datang sama Yesus. Guru, anakku sakit, sembuhkan dia. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Tidak baik memberi roti buat alias kamu perempuan Serofenisia alias anjing. Ibu Esther datang ke rumah kami. Shalom Pak. Mau apa anjing? Minggu depan mesti ke gereja enggak? Itu pelarian. Itu benar di batinmu begitu. Gak usah ke gereja, tempat mertua aja. Gak usah ketemu menantunya, ketemu mertua aja. Lah, direndahin sama Yesus. Tidak baik memberi roti buat anjing. Alias kan kamu anjing. Direndahin kan? Kita pasti pindah gereja lah, ini pendeta ngaco. Bilang gua anjing lagi. Gak dikunjungi aja kesel. Aneh kan? Karena kita masih butuh perhatian gitu loh dari manusia. Gitu. Kan kosong. Kalau kita udah full dengan Yesus, kita gak peduli. Hidup kok nikmat banget dia seperti kan apa? Yesus. Lalu perempuan ini bilang apa? Lanjutnya apa? Dia ngomong apa? Gak apa-apa. Gitu kan? Gak apa-apa. Anjing makan remah-remah. Tahu remah-remah? Kalau kita makan roti kan ada dia. Itu loh yang sampahnya itu loh. Langsung Tuhan bilang apa? Besar imanmu. Coba saja lihat. Hitungan detik. Artinya apa? Tuhan tuh lihat respon kita. Saya bilang sama yang anak muda ini kan yang baru, ya masih muda lah. Mertua kamu tuh cuma alat Tuhan kok. Tuhan kan mau bongkar setan dalam diri kamu. Oh gitu ya? Ngapain lu benci sama mertua? Masakannya lu suka. Kan lu menantu kurang ajar saya bilang. Ya deh tobat deh, bagus. Kan gampang. Jadi kalau ada anak yang benci sama orang tua, bilang ada menantu yang benci sama mertuanya, ngaco itu. Bertobat kita pagi ini, betul. Bertobat. Itu artinya kita keluar dari zona cinta. Orang hidup dalam zona cinta, bilang, aduh kok saya bisa jadi suami dia ya. Ini anugerah buat saya. Itulah sikap hatinya. Bukan dia dapat saya anugerah loh. Banyak yang mau sama saya. Sombong amat loh. Bukan begitu. Saya kok bisa dapat dia ya. Kok saya bisa punya papa kayak model begini. Aduh Tuhan terima kasih loh Tuhan.
Udah pas. Udah nggak usah disesuaikan lagi, udah klik. Waduh, tinggal respon saya aja ketika papa nasehatin saya. Tinggal respon saya aja ketika mama omelin saya. Tinggal respon. Sama Tuhan juga betul. Tadi WL bilang apa? Udah terima anugerah Tuhan? Yes. Tinggal respon. Ya Tuhan aku mau. Cuman itu aja. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, lebih baik dicela manusia daripada dicela Tuhan. Ada warga, jadi posisi saya ini unik ya, gembala ya, pengusaha ya, ketua RT juga ya. Ada warga komplain di grup. Pak RT, tolong tuh tetangga lagi renovasi rumah. Lalu dia pasang steger dari bambu, tidak izin. Saya mau suruh tukangnya lepasin lagi, turunin. Telepon pemiliknya. Oke, lalu saya telepon pemiliknya. Pemiliknya tinggal di Jembatan 5. Ibu-ibu, Bu, ini. Waduh Pak, saya kalau udah terima telepon gini, terima WA, saya udah takut dulu Pak. Lo takut kenapa Bu? Saya cuma kasih, iya Pak, ada apa lagi? Lalu dia nangis, Pak saya janda. Siapa nanya? Kita itu maunya dikasihani orang loh, gua nih susah, lo mesti ngerti. Jangan cuma ngomong kasih-kasih, tindakannya kapan? Ambil ayat yang orang Samaria lagi. Aduh. Kayak gitu-gituan gitu loh. Ngacoknya kemana-mana gitu. Ya Bu, enggak Bu, saya cuma kasih info. Bu, ini mandornya kayaknya belum minta izin khusus sama tetangga. Kan mau dia, namanya tetangganya rumahnya kiri kanan 1 lantai, ini dia mau bikin 3 lantai, otomatis pasti kena dong kiri kanan. Gimana cara melester lantai 2, lantai 3-nya? Kan masih dari sebelah kan. Kecuali ibu mau jadi Superman. Atau tukang, enggak bisa. Tapi izin dong. Oh gitu ya Pak? Iya. Lalu dia iya Pak, saya tinggal di Jembatan 5. Biar sempit-sempit juga enak kok Pak. Tapi 30 tahun kadang-kadang banjir. Ngeluh jadi gitu. Lalu saya bilang ini Bu, kan Tuhan kasih di duta kan enak. Iya sih Pak, itu saudara saya yang beli. Ibu bisa lihat enggak? Saudaramu yang beli. Itu kan anugerah kan Kak? Kamu gak usah keluar, saudaramu yang beli untuk kamu tinggal. Nah, udah saya mulai masuk situ. Ibu ini terluka, saya bilang gitu loh. Terluka apa sih Pak? Sama Tuhan Yesus. Kenapa suamimu dipanggil? Kita tuh banyak gitu, cuma gak jujur. Udah. Ya Tuhannya, oh gini nih maksudnya Tuhan jadi Pak RT. Jadi kita ngomong ya apa, dia dalam Tuhan gak dalam Tuhan, saya enggak pusing, ngomongnya tentang cinta gitu. Udah Bu, datang aja nanti di duta, ya sowan aja sama tetangga kiri kanan, kan jadi tetangga kamu. Masa kamu habis pindah nanti kiri musuh, kanan musuh, depan musuh. Gimana? Lagunya sih keren, kiri kananku ada Tuhan. Saya sih gak mau kiri kanan saya ada Tuhan, saya mau Yesus di dalam saya. Kita senang kan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Yesus. Senang amat. Masih senang gak sekelilingnya punya Yesus? Senang nih modelnya. Ya itulah Kristen agamawi itu senang kayak gitu loh. Yang kaleng-kaleng, yang dibohong-bohongin sama pendetanya seneng. Kamu kurang doa, kurang puasa, ayo teriakin. Surga tuh gampang pintunya digedor. Seneng jemaat gitu, makanya penuh jemaatnya. Karena jemaatnya suruh gedor surga. Tapi kerja gak mau. Ya kan? Udah Bu, udah. Gampang saya bilang kok. Udah saya telepon ketua keamanannya. Dia bilang tolong ke TKP urusin. Ya, lapor dia. Pak RT, sudah beres Pak RT. Ya kan simpel.
Yang ngelapornya aja saya tegur gitu. Saya bilang lu jangan egois ya. Ya kita tuh kadang-kadang egoisnya gitu loh. Orang kalau udah di perumahan tuh egoisnya begitu. Emang enak tinggal di kampung. Persaudaraan, kalau udah tinggal di perumahan kayaknya lu gue ya. Jangan. Saudara ingat? Namun aku mencela engkau. Pilih yang mana? Pilih perempuan Venesia, direndahkan dulu lalu ditinggikan. Atau pilih jemaat Efesus dinaikin dulu, disanyuk lalu diamblukin. Mau pilih yang mana? Lebih baik perempuan ini. Sekalipun kita nggak tahu akhir hidupnya gimana. Tapi itu menunjukkan kepada kita, itulah cinta. Kita ditegur orang, kita dinasehatin orang, ya ditegur suami, pokoknya berbuat salah terus kita. Ditegur istri, bagus. Ditegur anak, bagus. Pak, kalau istrimu udah tutup mulut, hati-hati. Neraka sudah dekat dengan engkau. Bu, kalau suamimu udah diem, hati-hati. Kalau dia udah pulangnya terlambat, hati-hati. Neraka sudah dekat dengan engkau. Itu kan yang Tuhan ingatkan kepada siapa itu? Kepada Kain kan. Kenapa panas hatimu? Setan sudah mendekat. Enggak bisa kan dia nahan kan? Adiknya dibunuh juga. Jangan main-main. Ayat yang kelima. Kita baca ya sama-sama yang kelima. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah, kita suka lupa atau kita nggak sadar posisi kita hari ini, Minggu 10 Mei 2026 ini, posisi kita sudah jatuh dalam, bahkan seperti sumur tanpa dasar. Tapi kita merasa masih dekat, itu gawatnya. Kita merasa suami istri kita baik-baik aja kok, padahal hati kita udah jauh. Bahkan ada pasangan yang nyumpahin supaya pasangan cepat mati, supaya dia bisa kawin lagi. Banyak. Betul. Ada pasangan harus bayar utang sama pasangannya, stres. Saya bilang aneh model apa sih rumah tangga sekarang. Betul kan? Makanya anak-anak sekarang kan kawinnya agak terlambat. Betul gak? Kan? Dia pusing kawinnya. Pusing mau cari rumah, pusing rumah pada mahal semua. Ngontrak juga mahal, apartemen juga mahal. Mau pesta dia pusing, mahal semua. Yaudah, itu yang terjadi. Kalau bapak emaknya kaya enak. Kalau dia gajinya UMR dua-duanya berapa? Gotiau 10 juta. Ayo. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia, enggak usah pusing. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita enggak sadar, kita butuh orang-orang di sekitar kita menyadarkan kita. Saya butuh Ruth menyadarkan saya, lu lagi tersesat, lu lagi tertipu. Saya butuh ketiga anak saya negur saya, Pak, enggak boleh gitu Pak. Cuman kalau kita ditegur, langsung saya pikir, saya kirain. Coba nih yang suka keluar ini, itu pembelaanmu. Saya pikir begini, udah tahu salah, udah ya saya salah. Tapi ada yang ekstrim lagi saudara di WA. Satu hamba Tuhan saya lagi pantau dari yayasan untuk usaha dia gitu. Lalu ada salah. Langsung dia jawab, siap salah Pak. Ya ilah, dari mana pelajarannya siap salah. Siap salah Pak. Itu kan pelajaran-pelajaran motivator. Siap salah. Belum apa-apa udah siap salah dulu. Kita sudah jatuh begitu dalam, kita butuh orang lain. Saudara bawa mobil-mobil ya, saudara mobil apalagi gede-gede ya, kayak bawa Densa, itu gede kan bodinya kan ya. Itu kita butuh tukang parkir nggak? Saudara butuh nggak tukang parkir? Apalagi pemula. Tahu pemula? Gede amat ini mobil. Apalagi kalau jalannya 2 arah, lalu depan mobil kita mobil. Turun nggak?
Udah bapak ada yang nyetir deh. Gue mau ngomong apa? Kita butuh tukang parkir. Satu kali saya ajak papa mama pergi ke Cirebon. Lalu kita makan. Kita dari arah sini, kaki limanya sini. Jadi kita gini dong parkirnya. Ada tukang parkir, lurus pak. Di sampingnya, ini saya nggak lihat ada besi. Ada besi begitu loh. Tapi tukang parkir ngarahin, cek. Oke, aman. Selesai dong makan dong. Udah selesai makan, mau pulang. Saya mau balik ke sana. Posisi mobil gini saya panas. Saya mau balik lagi ke sana. Karena arah pulang ke hotel kan. Tukang parkirnya dia bilang, lurus pak. Saya punya kebenaran sendiri, pemikiran sendiri. Karena saya mau balik sana, saya banting setir dong. Ceker bempernya. Saya turun, lemes saya. Tuhan langsung ngomongnya, lu punya kebenaran sendiri. Kan tukang parkir udah bilang, lurus pak. Habis itu tukang parkir tinggalin saya. Mbak Google Map aja belum pernah ngomong. Gua udah sulit mengarahkan Anda. Aduh, saya kira kita mau pakai dia, tapi kita nggak mau ikutin dia. Tuhan aja nih terus terang sama kita. Gua udah sulit ngatur lo. Makanya aku mencela engkau, cuma kita nggak sadar kita masih keadaan baik. Masa kita masih masuk ruang ICU dulu, baru kita sadar kita sakit. Saya bilang beragama, MRI punggungnya. Enggak apa-apa, no. Nanti 5-10 tahun kemudian tahu-tahu saraf kejepit lah inilah. Ditanya kamu pernah jatuh enggak? Lupa. Saraf kejepit itu banyak penyebabnya karena kita jatuh atau kecil atau apa, cuma enggak diberesin tuntas gitu loh. Saya bilang sama Yun, jangan macam-macam Yun. Percuma lo banyak duit, nyetor ke rumah sakit. Siapa yang kemarin cuma sebentar doang, Matius yang cerita 48 juta. Cuma diklek. Cuma kita nggak sadar. Kita udah terlalu dalam jatuhnya, jemaat Efesus nggak sadar. Maka Tuhan bilang apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bukan kegiatannya, bukan rutinitasnya, bukan suasananya, bukan. Tapi kembali ke pribadi cinta. Judul khotbah saya pagi ini, kembali. Tuhan mau kita semua kembali ke dalam pelukan cinta. Kalau enggak kita capek, betul. Kita ikut cara dunia. Wah, di sana ada kebahagiaan, di bar ini ada kebahagiaan, di bar ini ada kebahagiaan, bohong semua itu. Dari tahun 89 saya menginjak Jakarta. Saya mulai dagang bakmi dan saya punya duit. Tapi sampai hari ini saya belum pernah menginjak bar dan diskotik. Saya hebat. Teman-teman saya di Bangka itu ada 2 grup. Satu grup anak-anak baik semua, pemain bulu tangkis semua. Tapi satu grup, waduh mainnya cewek pelacur. Kalau kumpul ceritanya pelacur aja gitu. Itu udah dunianya. Ini udah pada mati semua. Mainnya pelacur. Ya kena sipilis lah, kena apalah, buntung lah, main pelacur terus. Kalau yang ini satu yang meninggal. Diguna-guna, dia Katolik, dia buka bengkel. Lalu bengkel depan motornya di daerah Gondrong itu sakit hati sama dia, diguna-guna. Mati. Tapi yang lainnya masih gak bisa. Saudara, kalau di luar Yesus ada kebahagiaan, silakan cari. Berhenti ikut Yesus, cari kalau ada. Berarti Yesus kita pembohong. Yesus kita pembohong. Ngapain ikutin pembohong? Kalau di luar ada kok. Tapi sampai hari ini dan selama-lamanya tidak ada rest di luar Yesus. Saya bilang, wah keren ya. Kembali. Tuhan udah kasih contoh anak terhilang dalam Injil Lukas pasal 15.
anak bungsu. Dia minta warisan kan sama orang tuanya. Kurang ajar juga belum mati, udah minta warisan. Makanya mak, pak, punya rumah ya, jangan ganti nama dulu. Tolong jangan ganti nama. Nanti itu siasat menantu lu, jangan-jangan. Gantilah nama lu, gantilah nama lu. Udah punya surat kawin kan kita kan? Rumah lu, rumahku. Gua bongkarin biar sekarang. Entar lu udah ganti nama, ditendang, dipanti jompoin. Saya salah satu pendeta yang tidak terima kalau orang tua kita masuk panti jompo. Ayo, kalau punya rencana masukin panti jompo, sekarang orang tua, masukin anakmu ke panti asuhan dulu. Tuh dia rasain dulu. Iya. Ya kita jangan ketawa-ketawa. Punya niat, punya minat. Ya. Jadi kalau dia punya minat, masukin dia panti asuhan dulu Bu Widya. Biar dia rasain hidup jadi anak panti asuhan. Iya dong, kita masih fair. Loh dia yang melahirkan kita. Tahu nggak Jack? Mama lo hamil lo. Tadi dia sick pack jadi one pack. Itu kan badannya yang langsung jadi Tapi dia nggak malu, dia bawa dengan sukacita. Betul gak? Bisa lihat nggak? Waktu dia melahirkan kita, taruhannya nyawa. Kurang ajar, kita udah dibesarin, kita lawan dia. Kan kurang ajar. Jangan ikut dunia, surga di telapak kaki ibu. Ibunya masuk neraka, gimana ada telapak surga di telapak kaki ibu. Jelas gak? Jangan ngaco-ngaco gitu loh. Lakukan lagi semua yang kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Mudahnya gampang gini. Kalau kita nggak mau kembali kepada cinta itu, saudara, jangan harap kita mati ketemu Yesus. Anak yang bungsu itu dia foya-foya dengan pelacur. Oke, wah beli ini, beli itu, duit banyak. Tapi waktu duit habis, kerja di tempat babi, perusahaan babi, mau makan apas babi pun pemiliknya gak kasih. Bisa lihat gak? Ketika keluar dari zona cinta, hidupnya begini. Ini baru lahiriah. Batinnya, wah lebih ngeri lagi dong. Stres lah, inilah gabung semua. Kemarin seorang pria bilang gini, iya Pak terima kasih loh buat teguran yang tadi yang dia benci sama mertua. Saya lihat ada satu teman saya, dia bilang bos besar di Glodok. Punya rumah banyak, duitnya banyak, tapi dia suka bengong. Lalu dia samperin, dia tanya, om kan udah kaya raya? Iya. Om punya segalanya? Iya. Mau banyak orang mau seperti om loh? Iya. Tapi omnya bilang gini, saya maunya mati. Istri saya dan anak-anak saya ada di Amerika. Saya sendiri di sini sama pembantu-pembantu. Saya mau beli apapun ada. Duitnya berlimpah. Saya langsung bilang, kamu bisa lihat gak? Tuhan pertemukan kita sama siapapun bukan buat orang itu, buat saya. Itu egoisnya kita. Buat saya. Saya ketemu kamu pun buat saya bilang itu. Buat saya. Kok kamu bisa benci sama mertua? Kok saya bisa gak ada? Aneh kan? Saya makan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini bukan saya, ini Tuhan yang mengerjakan. Saudara, anak bungsu itu dapat anugerah aja. Dan ini jangan jadi contoh. Pak anak bungsu aja udah terhilang, Pak udah foya-foya, duitnya habis aja, dia masih bisa balik kok. Kita belum tentu. Kalau hari ini kita gak sambut, belum tentu ada hari esok. Orang kalau bebal hari ini, besok tambah bebal. Makanya orang tambah usia, tambah susah dinasihatin. Tambah susah, dia tambah tebel, tambah susah. Dia mau gak bisa. Makanya bersyukurnya anak-anak muda, anak-anak teens, kau sudah dengar ini, bersyukur. Pulang ini, Brian, you minta sama papi mami, tegurin saya Pi. Kalau enggak mempan, tendang saya Pi. Lumayan kalau tendangan papi lo.
Dari blok A bisa pindah blok H. Iya, daripada lu masuk neraka. Saya bilang sama aja lo, daripada lu masuk neraka gue tendang lo. Iya. Daripada lu nggak mau diurus, udah kalau dari rumah aja, kalau dari kasih karunia, ya gampang kan. Anak bungsu itu dapat anugerah, dia ingat di rumah papanya berlimpah-limpah, dia bangkit, dia kembali. Tapi ada cerita lain, Yudas dipilih sama Tuhan, jadi bendahara, kelola uangnya komunitasnya Tuhan Yesus. Dia pada anugerah kan harusnya, betul gak Iris? Tapi tetap dia gak buka hatinya, dia binasa. Ini 2 contoh buat kita. Jadi jangan pernah main-main, jangan pernah melecehkan anugerah Tuhan. Anugerah itu mahal. Makanya sikap hati, Tuhan, aku kan orang bejat Tuhan. Aku kan orang kacau Tuhan. Daud itu bejat. Dia lebih bejat dari raja pertama Saul. Dia lebih bejat dari Salomo. Salomo itu juga bejat. Ada Salomo sini? Nunduk Salomonya. Ya bejat lah, punya 1000 istri. Bejat gak? Loh, coba 1000 istri. 1000 kan? Ada gundik, ada istri 1000. Kira-kira kunjungi ke rumah istrinya berapa tahun sekali? Hah? Jangan 1000 tahun dong bro. 1000 hari, ya 3 tahunan. Mau istri-istri dikunjungi sama suaminya 3 tahun sekali? Mau Grace? Gosong. Makanya bersyukur yang masih punya suami, bersyukur yang punya istri, ayo. Yang bertobat kitanya, jangan dia yang bertobat. Tapi Tuhan tertarik gak dengan hal lahiriah yang Daud lakukan? Enggak, kisah para rasul Tuhan yang bilangnya, aku tidak pernah menemukan orang yang mencintaiku seperti Daud. Wah, itu sih keren. Kenapa Tuhan lihat hati? Makanya sikap hati kita, respon kita sama pola pikir kita. Kalau 2 itu berubah, wih, hidup ini nikmat bro. Hidup ini indah banget. Ya, jangan sampai Tuhan ambil kekidian kita. Karena kita gak mau bertobat. Hari ini kita kembali. Comeback. Kepada siapa? Kepada Sang Cinta. Silakan musisi boleh maju ke depan. Jangan lagi bermain-main dengan pelacur-pelacur dunia ini. Kita bilang pelacur itu yang lawan jenis. Bukan. Pelacur-pelacur dunia, keinginan-keinginan dunia, kenikmatan dunia, ini pelacur semua. Tuhan cari istrinya, mempelai wanitanya yang perawan, yang mencintai dia apa adanya. Yang berkata hari ini, aku mau comeback, aku mau balik, aku mau kembali kepada cinta. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya mau ajak kita nanti bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Cinta Tuhan yang tidak terbatas buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Nanti saya minta Lewi Edi sama Irem. Yuk, boleh maju ke depan. Stefanus sama Angel. Silakan Bro Yohanes. Mari kita katakan kepada Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Bapak, Ibu dan saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyentuhmu.
hasrat hatiku. Kaulah Tuhan gairahku. Katakan kepada Tuhan, aku berhasrat kepadamu, aku bergairah hanya kepadamu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu panggil dia Yesus, Yesus. Amin. Kau berarti bagiku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Panggil dia Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Apapun yang kumiliki tanpa Engkau tidak ada guna. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Coba kita cek hati kita masing-masing. Sudahkah kita berkata, Yesus Kau hasratku. Kau hasrat? Hasrat itu gairah. Aku bergairah dengan Engkau. Aku bergairah denganmu Yesus. Kalau suami istri itu manifestasinya, dia bergairah dengan suaminya, bergairah dengan istri, bukan dengan orang lain. Dari dalam, inside out, dari dalam yang akan keluar. Seorang suami gak perlu bilang gini, peluk saya dong ma, sayangin saya dong ma. Gak perlu minta, sudah otomatis. Anak juga sudah otomatis. Respect sama papa mamanya. Mau kasih yang terbaik buat papa mamanya. Dan tidak bisa melihat kesalahan papa mama. Itu anak. Anak-anak yang masih bisa melihat kesalahan papa mamanya, hari ini comeback. Engkau sedang ketipu setan. Ham bisa lihat kesalahanmu. Ham jadi terkutuk. Sejarah gereja berkata keturunan Afrika itu keturunan Ham. Gak main-main. Ya masing-masing kita aja sama Tuhan. Kita bagi berdiri yuk di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus. Tanpa musik. Yesus, panggil kekasih. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Inilah tubuhku, inilah darahku yang telah kuserahkan kepadamu. Semua ini aku lakukan atas dasar cinta. Aku mencintaimu apa adanya. Sekalipun ribuan kali engkau mengecewakan aku, aku tidak bisa mengecewakan engkau. Aku tetap mencintaimu. Tapi kalau hari ini aku menegur dan aku mencela engkau, karena aku mencintaimu. Aku mau engkau kembali kepadaku. Hanya aku jalan, hanya aku kebenaran, hanya aku hidup.
Di luar aku, engkau tersesat. Di luar aku, bohong. Di luar aku, engkau akan mati. Kami sambut engkau Tuhan Yesus. Tubuhmu adalah dagingmu sendiri, yang benar-benar makanan bagi kami. Dan darahmu benar-benar minuman bagi kami. Mari kita nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Aku bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Aku bersyukur buat teguran-Mu, buat nasihat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan aku sudah betapa dalamnya aku sudah jatuh Tuhan. Kau mengingatkan aku sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Aku ketipu dengan kasih yang palsu dari dunia ini Tuhan. Aku ketipu dengan penghiburan-penghiburan yang palsu dari dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing dia bersyukur kepada Tuhan. Aku mau kembali ke pelukan-Mu Tuhan Yesus. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Aku mau kembali dicintai Tuhan Yesus apa adanya. Aku mau mencintai-Mu Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, syukur. Syukur, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus. Amin. Engkau lebih dari segalanya. Panggil dia, panggil dia, Yesus, Yesus. Lagi panggil dia kekasihmu, panggil dia kekasihku, Yesus, Yesus. Nanti Ruth akan tutup kita dalam doa. Teguran-Mu yang nyata hari ini. Sebelum kami bertemu muka dengan Engkau yang akan mencela kami dinasehati oleh-Mu sendiri. Hari ini kami menyambut Engkau Tuhan Yesus. Kami mau pulang. Kami mau kembali kepada cinta kami yang semula Tuhan. Di mana saat itu kami tidak peduli dengan apapun dan siapapun. Karena hanya ada Engkau dan aku. Kita bercinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu sabar menasehati kami yang sering kali keluar dari kasih-Mu. Yang sering kali kami ini pergi selingkuh ke dunia Tuhan. Karena mata kami sering tertipu melihat dunia ini yang nyata. Padahal semua yang di dunia ini bohong. Hanya Engkau yang nyata, hanya Engkau yang hidup Tuhan Yesus.
kami mengakui Engkau. Hari ini kami menerima kembali cinta-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan, hanya Engkau dan aku, tidak ada yang lain. Sehingga Engkau bebas memiliki hidup kami Tuhan. Aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat menikmati Dia senantiasa setiap saatnya. God bless you. See you next week.